Inilah detik-detik saat kawasan pembangkit listrik Iran di Bushehr dibom oleh Israel. Serangan ini menewaskan seorang petugas keamanan, sementara serangan lain mendarat hanya 75 meter dari gedung utama. Meskipun PLTN Bushehr belum mengalami serangan langsung, namun Badan Atom Internasional mengingatkan jika serangan ini bisa memicu bencana radioaktif. Bencana ini tak hanya membahayakan untuk warga Iran, tetapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hingga kini kawasan PLTN Bushehr telah diserang sebanyak 4 kali. Tak hanya PLTN, Israel juga menyerang 3 bandara di Iran. Di antaranya adalah Bandara Bahram, Mehraban, dan Azmayesh. Inilah video saat Bandara Internasional Mehraban di Teheran, Iran terbakar akibat serangan Israel. Serangan Israel menyasar pesawat tempur Iran yang diklaim IDF berada di bandara tersebut. Tak hanya Bandara Mehraban, di hari yang sama Israel juga menyerang 2 bandara lain di Iran. Keduanya adalah Bandara Bahram dan Azmayesh. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran. Rekaman video memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur Iran hancur usai mendapatkan serangan dari Amerika Serikat. Serangan dilakukan menjelang batas waktu yang ditetapkan Amerika kepada Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, di mana pihak Israel dan Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan gencatan tidak tercapai. Meski tidak direspon oleh Iran yang kian masif melakukan serangan balasan, Pakistan sebagai penengah menyatakan telah melakukan bertukaran rencana perdamaian 2 tingkat dengan Washington dan Teheran, di mana tahap pertama dilaporkan menyerukan gencatan senjata segera selama 45 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Tofih Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotik, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Hingga rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel.
Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga malam nanti waktu Timur Tengah. Donald Trump melalui media sosial pribadinya mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu Selasa besok atau kurang lebih dalam 48 jam. Pemirsa, Trump juga mengeluarkan peringatan keras lewat platform miliknya Truth Social. Dalam unggahannya, Trump memberikan peringatan keras kepada Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap infrastruktur Iran jika situasi tidak berubah. Fasilitas energi seperti minyak dan gas, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran kemungkinan akan menjadi target serangan Amerika dan Israel jika Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan tenggat waktu terhadap Iran terhadap kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pukul 8 malam waktu Timur Tengah. Trump menyatakan tidak akan memperpanjang tenggat waktu lagi untuk Iran. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get there. Tuesday, your final deadline is Tuesday at 8 p.m. Your final deadline. If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? You'll have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made... Amerika mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Dast e-Kafir serta Dash Elut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat. Di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri.
Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika, Iran menyiapkan pasukan elitnya. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati.